Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Berita TVMu. Universitas Muhammadiyah Surakarta memberikan subsidi dan tali asih bagi calon jemaah haji dari keluarga besar UMS. Pemberian subsidi dan tali asih ini sudah menjadi komitmen setiap tahun UMS bagi dosen dan tenaga pendidik. Pada periode haji 1445 Hijriah ini, penerima subsidi haji berjumlah 10 dosen, 1 tenaga pendidik dan tali asih sejumlah 4 orang. Kepala Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM UMS, Budi Murtiasa, menyampaikan bahwa pemberian subsidi adalah 3 kali dari biaya ongkos haji atau ONH untuk dosen, juga 3 kali biaya ONH untuk tendik. UMS setiap tahun memberikan subsidi dan juga tali AC. Subsidi itu diberikan kepada dosen dan tendik yang belum pernah menjalankan ibadah haji, artinya untuk berangkat ibadah haji pertama kali. Nah, ada kuota untuk dosen, subsidinya ada kuota 3 ONH ya, 3 ONH, dan untuk tendik juga 3 ONH. Nah, ini akan dibagi rata sesuai dengan dosen dan tendik yang tahun tersebut berangkat haji. Nah, artinya kalau yang berangkat sedikit ya mungkin subsidinya jadi besar, tapi kalau yang berangkat banyak ya berarti subsidinya ya dibagi rata sebanyak yang berangkat. Cuma memang dibatasi bahwa untuk dosen maksimum subsidinya adalah 50% ONH, sedangkan untuk tendik subsidinya maksimum adalah 75% ONH. Jadi artinya walaupun misalnya yang berangkat kebetulan hanya 1 orang ya tetap dapatnya maksimum hanya 75% karena namanya subsidi, jadi tidak seluruhnya ya. Kuota dari UMS kemudian akan dibagi rata sesuai dengan jumlah dosen dan tendik yang mendapatkan kuota kursi keberangkatan haji. Untuk dosen maksimal 50% dari ONH dan untuk tendik sejumlah 70% dari ONH. Budi menyebutkan terdapat beberapa syarat untuk mendapatkan subsidi, diantaranya dilihat dari bobot usia, masa kerja, keaktifan di Persyarikatan Muhammadiyah, serta kinerja selama berada di UMS. Imron Rosyadi selaku Kepala Lembaga Pengembangan Pondok Islam dan Kemuhammadiyahan atau LP2IK UMS mengingatkan kepada calon jamaah haji tentang bagaimana fikih-fikih haji harus dilaksanakan. Haji sebagai perjalanan spiritual, dan yang ketiga napak tilas haji sebagai napak tilas perjuangan Islam. Ketika mudah-mudahan nanti bisa saya sampaikan yang sesingkat-singkatnya. Hadirin yang berbahagia, yang pertama, haji sebagai panggilan Allah. Nah, tadi sudah disebut siapa-siapa yang mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi panggilan Allah. Kira-kira Bapak Ibu yang akan menunaikan ibadah atau dipanggil Allah, itu kira-kira sebabnya apa ya? Mengapa Bapak Ibu itu dipanggil oleh Allah menunaikan ibadah haji? Apa kira-kira Bapak dan Ibu itu? Karena soleh dan solehahnya. UMS sendiri mengadakan kegiatan manasik haji yang merupakan kerjasama antara LP2IK dengan pimpinan cabang Muhammadiyah Kartasura. Eva memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.